Nah ini kalau hikmahnya anyaksidahu di sini bisa kita petik dalam kehidupan kita. Kalau ini kan bicara turab untuk tayamum. Nah, kita ketika melakukan sesuatu ibadah itu seperti dari tayamum, anyaksidahu, kita apa? Diambil, kita bertujuan ngambil untuk ibadah. Kalau enggak sah. Nah, hikmahnya dalam kehidupan kita begitu juga. Manusia ini diperintahkan untuk mencari yatasabab, yuhayyi'ul asbab, yaitu menyiapkan sebab. Yang memberi rezeki sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takarannya masing-masing. Nah, kita sebagai manusia itu apa? Kita mencari sebab agar rezeki itu datang kepada kita. Bagaimana tatkala kita mengibaratkan punya daripada kapal. Kapal itu kalau mau jalan, ya, perahu itu mau jalan itu dibutuhkan kayu yang tinggi dan juga layar, ya kan? Yang buat kapal itu layar, ya, itu layarnya. Nah, kalau misalkan tidak ada kayunya, tidak ada tempat meletakkan layarnya tersebut, maka kayu itu tidak akan jalan. Ya, nah berarti ingin jalan gimana? Nah, kita mencari sebab agar perahu ini agar bisa jalan. Kita ikhtiar mencari sebab agar dapat angin, yaitu mendirikan kayu dan mendirikan layar. Akhirnya ketiup angin dan kapal itu jalan. Jadi kita dalam kehidupan harus mencari sebab. Kalau misalkan dulu kalau guru kita kalau memberikan motivasi kepada kita, tatkala kamu mau bikin rumah, ya, maka jangan nunggu punya uang dulu. Punya uang banyak baru bangun rumah Anda. Apa yang kalian punya? Oh, ini cukup buat beli batunya aja, Bib. Maka beli batu. Setelah beli batu, taruh itu pondasi, bikin pondasi. Dan nanti setelah kita mencari sebab di situ, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak akan dikira-kira, diduga-duga. Ya, jadi kita manusia begitu juga dalam bab ini, anyaksidahu, ketika kita hendak bertayamum, kita mengambil daripada turab itu. Kalau kita ditujukan untuk turab, maka itu sah. Tapi kalau enggak, maka enggak sah. Berarti kita benar-benar harus mencari turab atau mengambil turab itu dengan tujuan untuk bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutut tayammum asyratun. An yakuna bi turab wa an yakuna turab tahiran. Wa an la yakuna musta'malan wa an la yukhalitahu daqiq wa nahwuhu. Wa an yaksidahu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain wa an yuzila najazatan awwalan wa an yastahilla fi qiblat wa an yakuna tayammum ba'da dukhul waqt wa an yatayammam li kulli farad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Kita meneruskan daripada fase yang mana kita sampai bahas tentang bab tayammum. Nah, kita tatkala ingin bertayamum itu memiliki syarat-syarat agar tayamum kita sah. Kemarin asbabut tayamum sudah kita bahas, dan tatkala kita hendak bertayamum maka harus perhatikan syarat-syaratnya. Di sini mu'alif itu memberikan syarat tayamum asyratun. Ada 10 syarat tayamum. Yang pertama, ayyakuna biturab. Ketika bertayamum hendaknya menggunakan debu, ya, menggunakan debu. Dan sebagaimana debu tersebut, ya,
itu berbeda dengan tanah. Ya, berbeda dengan tanah. Nah, debu itu lebih lembut. Belum tentu di tanah itu ada debu. Jadi benar-benar ada merasakan debu. Ya, jadi bukan menggunakan tanah liat atau menggunakan sesuatu selain debu, maka tidak sah. Jadi harus pertama yakuna biturab. Yang kedua yaitu ayakuna turab mutahiran. Ketika kita mau tayamum, maka turabnya harus yang suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian menggunakan sa'idan thayyiban, yaitu turab yang suci. Sa'idan ay turab. Kemudian thayyiban, maksud dari thayyib itu bukan yang bagus, tapi bermakna ulama-ulama tafsir mengatakan sa'idan thayyiban yaitu turab tahir. Ya, jadi harus benar-benar suci. Jadi kalau misalkan debunya berasal daripada sesuatu yang najis, misalkan daripada bakar-bakar bangkai atau bekas daripada kremasi, adalah ya sih, ya tidak sah, itu najis. Batalis yang ketiga, an la yakuna musta'malan. Hendaknya turabnya itu bukan turab atau debu yang bekas dipakai untuk raf'ul hadath au izalatun najas. Benar-benar turabnya yang baru, ya, bukan turab bekas tayamumnya teman itu yang dipakai. Nah, itu tidak sah, namanya turab musta'mal, maka tidak boleh. Bagaimana wudu? Ya, wudu la yasih idza kana bima'il musta'mal, dengan air yang telah dipakai untuk raf'ul hadath atau izalatun najas. Adalah ya sih. Jelas ya? Kemudian juga syarat yang berikutnya rabi'an la yukhalitahu daqiq wa nahwi. Benar-benar turabnya murni 100% itu daripada turab. Bukan campuran, misalkan kayak bercampur dengan bercampur dengan kapur, ya, kapur atau daging gandum. Nah, campuran ini turabnya tidak sah. Jadi ambil turab yang ada di mana? Yang ada di tembok, ada di badan kita, di sarung kita, ya, atau ada di lantai, ada di sejadah kita. Nah, kalau misalkan ada papan tulis di sekolahan, biasa buat tulis, ada kapurnya, campur di situ, ada layasi. Ya, atau tempat ambil turab di tempat yang biasa bikin gandum ditaruh situ, bikin roti di situ, kita ngambil turabnya di situ. Nah, kecampuran itu tidak boleh. Benar-benar turabnya harus murni daripada 100% turab. Kenapa kok tidak boleh bercampur? Nah, ditakutkan kalau bercampur nanti turab yang asli tidak bisa sampai ke kulit kita. Ya, takutkan nanti turab yang asli, yang mana fatayammamu sa'idan thayyiban, Allah memerintahkan kita untuk bertayamum menggunakan sa'id dan turab yang thayyib, yang tahir, maka tidak sampai ke kulit kita. Kenapa? Karena misalkan kehalang dengan apa? Kehalang dengan dari tepung, dengan gandum atau dengan kapur dan lain sebagainya. Wal khamis, dan yang kelima, an yaksidahu. Ya, jadi kita syarat yang kelima tatkala kita mengambil turab, mengambil debu dari tempatnya yang asal berada, kita mengambil dengan niat memang untuk bertayamum. Jelas ya? Bukan misalkan tidak sengaja tangan kita nemplok ke sini, terus kita ingat mau tayamum sekalian langsung dipakai, diambil, adalah ya sih. Berarti apa? Atau tangan kita ke atas seperti anginnya besar, tangan kita ke atas, tiba-tiba nempel tuh daripada debu-debu di tangan kita. Oh, ada debu, sekalian tayamum, itu tidak sah. Karena syaratnya harus ayasidahu. Berarti apa? Oh, anak mau tayamum, ya berarti kita bergerak untuk mengambil. Terus ya, harus ya tasabab. Kita harus apa? Menjadikan itu ayasidahu, bertujuan untuk apa? Mengambil turab itu untuk dijadikan tayamum. Ayasidahu. Jelas ya? Kemudian, jadi kalau hikmahnya an yaksidahu di sini bisa kita petik dalam kehidupan kita.
Kalau ini kan bicara turab untuk tayamum. Nah, kita ketika melakukan sesuatu ibadah itu seperti dari tayamum, an yaksidahu, kita apa? Diambil, kita bertujuan ngambil untuk ibadah. Kalau enggak sah. Nah, hikmahnya dalam kehidupan kita begitu juga. Manusia ini diperintahkan untuk mencari yatasabab, yuhayyi'ul asbab, yaitu menyiapkan sebab. Yang memberi rezeki sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takarannya masing-masing. Nah, kita sebagai manusia itu apa? Kita mencari sebab agar rezeki itu datang kepada kita. Bagaimana tatkala kita mengibaratkan punya daripada kapal. Kapal itu kalau mau jalan, ya, perahu itu mau jalan itu dibutuhkan kayu yang tinggi dan juga layar, ya kan? Yang buat kapal itu layar, ya, itu layarnya. Nah, kalau misalkan tidak ada kayunya, tidak ada tempat meletakkan layarnya tersebut, maka kayu itu tidak akan jalan, ya. Nah, berarti ingin jalan gimana? Nah, kita mencari sebab agar perahu ini agar bisa jalan. Kita ikhtiar mencari sebab agar dapat angin, yaitu mendirikan kayu dan mendirikan layar. Akhirnya ketiup angin dan kapal itu jalan. Jadi kita dalam kehidupan harus mencari sebab. Kalau misalkan dulu kalau guru kita kalau memberikan motivasi kepada kita, tatkala kamu mau bikin rumah, ya, maka jangan nunggu punya uang dulu. Punya uang banyak baru bangun rumah Anda. Apa yang kalian punya? Oh, ini cukup buat beli batunya aja, Bib. Maka beli batu, setelah beli batu, taruh itu pondasi, bikin pondasi. Dan nanti setelah kita mencari sebab di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak akan dikira-kira, diduga-duga. Ya, jadi kita manusia begitu juga dalam bab ini, anyaksidahu, ketika kita hendak bertayamum, kita mengambil daripada turab itu. Kalau kita ditujukan untuk turab, maka itu sah. Tapi kalau enggak, maka enggak sah. Berarti apa? Kita benar-benar harus mencari turab atau mengambil turab itu dengan tujuan untuk bertayamum. Jadi kolerasinya seperti itu. Kemudian syarat yang berikutnya, wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidharbatain. Ketika bertayamum itu kita tidak boleh, ya, tidak boleh kurang daripada 2 kali ambilan debu tersebut. Ya, kuna bidharbatain, 2 kali ambilan. Harus min dharbatain. Kalau misalkan kurang ditambah tidak apa-apa. Kalau misalkan ini kurang, ya, kurang gimana? Basuhannya kurang, ambil lagi, dorab lagi, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh kurang daripada 2 dorbatain. Minimal harus 2. Anyam sahawajahu, pukulan atau ambilan hentakan pertama mengambil turab itu untuk wajah. Kemudian hentakan yang kedua itu untuk kedua tangan. Jadi satu tangan itu untuk satu telapak tangan untuk satu tangan. Jika telapak tangannya ada 2, maka itu untuk yang kiri untuk kanan, yang kanan untuk kiri. Jadi seperti itu. Anyam sawajahu wa yadayhi bidharbatain. Tidak boleh kurang daripada 2 hentakan atau ambilan daripada tangan tersebut. Yang pertama untuk wajah dan yang kedua untuk untuk tangan. Kalau idza kana naqluhu wahidah wala budda min naqfani yamsahu biha walau qat'ah min yadihi. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh, an yuzila najasatan awalan. Sebelum kita bertayamum, syaratnya kita harus izalatun najasah. Ya, kalau misalkan ada najis di tubuh kita harus dihilangkan. Bekas kencing,
Pas buang air besar harus cebok dulu, harus izalatul najis terlebih dahulu. Kalau masih ada najis kita wudu maka tidak sah. Kita tayamum maka tidak sah. Jadi harus taqdimu izalatul najasa. Harus mengedepankan hilangnya najis terlebih dahulu. Jelas ya? Kemudian wasamin, dan yang ke-8 ya, an yajtahida fil qiblah qabla tayammum. Jadi yang ke-8 syaratnya kita ketika hendak melaksanakan tayamum maka kita harus ijtihad atau harus mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengetahui arah kiblat langsung tayamum, setelah tayamum mau sholat cari arah kiblat maka tidak sah tayamum kita. Beda dengan wudhu. Karena tayamum ini adalah thaharatun dhaifah. Kesucian ya yang lemah, tidak seperti wudhu. Bilma itu aqwa, lebih kuat. Jadi harus ijtihad kiblat terlebih dahulu. Ya, sebagaimana Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Minhajul Qawi beliau mengatakan, "Falau tayammama qabla ijtihad fiha lam yasih 'alal aujah." Kalau orang bertayamum sebelum ijtihad, sebelum menentukan arah kiblat, dia tidak tahu kiblatnya mana, maka tidak sah secara mutlak, tidak sah sholatnya. Kemudian yang ke-9 yaitu an yakuna tayammum ba'da dukhul waqt. Ketika kita hendak bertayamum maka harus sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat maka tidak sah. Ya, harus sudah masuk waktu sholat. Jangan mau sholat zuhur kita tayamumnya tayamum duha, maka tidak sah. Harus zuhur, sudah masuk zuhur, dan kita melaksanakan sholat zuhur, maka tayamumnya di waktu zuhur. Jelas ya? Lianna tayammum taharatu dzarurah wala dzarurah qabla dukhuli. Kenapa kok tidak boleh? Karena tayamum itu adalah taharah dzarurah, taharat yang darurat. Nah, tidak ada kata darurat kalau sebelum masuk waktu sholat. Berarti kalau belum masuk waktu sholat tidak bisa dikatakan itu dalam keadaan darurat. Dan yang terakhir, wa yatayammama likulli fardhin. Hendaknya ya kita tayamum setiap hendak melaksanakan sholat. Kalau kita jadi satu tayamum untuk satu sholat fardu. Nah kalau misalkan mau jamak takdim zuhur sama asar, nah berarti apa? Zuhur tayamum, nanti setelah sholat selesai zuhur kita tayamum lagi untuk sholat asar. Ya, ayat tayamum ma'dzur wujuban likulli fardhin 'aini. Fala yajbu tayammum bi wahid fala yajbu bi tayammumin wahid. Ya tidak boleh satu tayamum dijadikan untuk dua sholat. Itulah 10 syarat tayamum. Nah, pasal berikutnya yaitu tentang furudut tayammum khamsat. Furud tayammum ada 5. Gimana sih kita tayamum? Apa aja yang kita lakukan? Begitu juga wudu. Kalau wudu itu ada 6. Ya. Nah, kalau tayamum itu ada 5. Ya kita hendak wudu kita tahu furud-furudnya. Nah, kalau tayamum kita harus tahu juga apa aja sih furudut tayammum. Ada 5. Al-awwal yang pertama naqlu turab. Kita harus ada memindahkan turab atau mengambil turab. Ya. Harus ada tahwil mutayammim lahu walau minal wajhi ila wajhi. Jadi ada proses gerak. Ada proses gerak ya, ngambil daripada turab. Nah, pengambilan turab itu harus ada. Ya, naqlu turab yang pertama itu harus ada naqlu turab. Dari manapun mau kita ambil, illa turabul masjid. Nah, boleh kalau turab masjid. Kenapa? Karena dia waqaf. Tidak boleh kita tayamum dalam masjid ngambil turabnya masjid, ada haram, boleh. Ya, jadi kalau kita mau sholat tayamum tidak boleh dalam masjid, tayamumnya keluar. Ya, keluar di daerah atau di tempat yang sudah bukan kategori masjid lagi kita tayamum. Bahkan dan yang kedua harus niat. Ya, harus niat. Hakikatun hukmul mahal wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Hakikatnya niat itu apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Ya, hakikatun hukumnya apa? Wajib.
Nah, hukumnya tayamum berniat wajib. Atau hukum mahal, tempatnya di mana? Tempatnya dalam hati. Wa zaman, kapan waktunya? Ya, kapan waktunya? Kapan kita waktunya? Waktunya tayamum niat kapan? Li awal ibadah. Setiap awal ibadah kita niat. Wudu kapan? Awal ibadah membasuh muka, niat. Ya. Hakikatul hukum mahal wa zaman kaifiyahnya gimana? Caranya yakhtalif bi ikhtilafin ibadah masing-masing. Kalau tayamum ini membasuh muka ya menggunakan turab, maka harus apa? Harus niat di situ. Kalau sholat apa? Ketika takbiratul ihram. Jadi berbeda kaifiyahnya macam-macamnya. Kaifiyatul syartun, syaratnya apa? Nah, syaratnya harus tahu. Yang pertama harus Islamun nawi. Orang yang niat harus Islam. Jadi kalau ada orang kafir mau tayamum atau mau wudu, dia belum Islam maka tidak sah. Atau orang murtad, wudu dulu, mandi dulu, tayamum dulu, dia belum Islam maka tidak sah. Islamun nawi wa tamyiz, harus tamyiz. Kalau anak yang belum tamyiz niat tidak sah. Ya, anak belum tamyiz, belum bisa dijak ngobrol, belum nyambung, belum bisa makan sendiri, belum bisa cebok sendiri, belum bisa minum sendiri, itu niat tidak sah. Ya. Kemudian ilmun bil manwi, mengetahui apa yang dia niatkan. Ya, apa sih mau niatnya tayamum? Dia tahu, paham niatnya di situ. Ya. Kemudian apa? Ada mutaklik, tidak boleh ada taklik. Taklik di situ. Kalau idza jaa Zaid fa nawaitu tayamum. Kalau Zaid datang, ana mau niat tayamum, tidak sah. Jelas ya? Nah, wa maksudun hasol. Dari situ maksud harus apa? Setiap orang tayamum harus niatnya bermaksud untuk bertayamum. Jelas ya? Itu syarat-syarat niat. Nah, niat di sini apa? Hukumnya wajib. Ya, wa ma'alu fil qalb wa talafut fa hukmuhu sunnah. Talafut nawaitu sunnatu tayamum lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Dan niatnya apa? Nawaitu istibahatu sholat. Nawaitu istibahati sholat. Tak boleh kita lihat nawaitu raf'ul hadath, tak boleh. Kita bolehnya nawaitu istibahah di sholat, ya. Nawaitu istibahah di sholat atau nawaitu istibahah mashul mushaf. Nawaitu istibahah sujud tilawah. Kita niat untuk tayamum agar diperbolehkan istibahah sesuatu yang membutuhkan toharoh. Nah, kita niat di situ istibahah, ya, itu niatnya. La rafal hadath, tidak boleh kita niat nawaitu tayamum li rafil hadathil asghar, tidak boleh. Kenapa? Karena al hadath la yarfa. Hadathnya itu tidak keangkat, hakikatnya tidak keangkat. Wa toharoh, nawaitu toharoh di sholat, tidak boleh. Harus pakai kata lafaz istibahah. Jelas ya? Ya anak tayamum toharatu darurah. La yasluh an yakuna maqsudan. Jadi tayamum itu adalah toharah darurah. Jadi kalau benar-benar urgent, toharah darurah maksudnya yaitu urgent aja. Wasalih, dan yang ketiga apa? Mashul wajh. Dan dalam niat itu wala yadur usubah ayat bainahuma fa hadatsul bainahuma. Jadi ketika kita memindah nagal turab itu niat, ya. Niat jangan sampai setelah niat itu kita tidak niat lagi ketika apa? Ketika sampai wajah. Jadi ketika niat nawaitu istibahah li shalah diangkat, itu jangan sampai hilang niatnya. Ya, tetap diniatkan istighfar sampai ke muka. Itu mahal niatnya di situ. Indana turab sampai wajah. Ya. Kemudian wafalis, dan yang ketiga mashul wajhin. Yang ketiga harus membasuh muka. Sama seperti wudu, hadul muka imana badisyar ras ila dzukun wa tulu wa arduhu minal udhun ila udhun, sama. Jadi harus kena semua, ya, kena semua. Wa hada mabni ala dzan, enggak harus itu yakin, enggak. Wudu semua itu mabninya ala dzan, ghalabati dzan.
Kalau yakin ini enggak, ya yakin benar-benar enggak. Jadi harus ala ghalabatul dzan. Intinya nyangka itu sudah terbasuh maka sah tayamum inti. Jelas ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum. Basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian. Wala yajib isalu turab ila manabidh syar alladhi yajib isal ma ilaiha bal wala yundab. Ajib. Di sini katakan apa? Tidak wajib untuk menyampaikan turab di pangkal rambut kita. Beda dengan wudu. Kalau wudu kan harus pangkal. Ini pangkal ini tidak kebasuh tidak apa-apa. Dikatakan ya. Dan diwajib. Wa kadzalika la yundab, tidak disunahkan juga. Jadi ketika misalnya batuk kok sampai ini pangkalnya tidak kesentuh tidak apa-apa. Tidak wajib dan juga tidak disunahkan. Warabi, dan yang keempat masful yadain ilal mirfaqain, yaitu apa? Membasuh ya tangan sampai mirfaq. Tangan sampai mirfaq. Jadi ngambilnya turabnya pertama, hentakan yang pertama ya itu untuk wajah. Nah hentakan yang kedua itu yang kiri untuk kanan. Dari atas ini tapi jempol jangan apa sampai nempel. Ya, jadi dari sini terus sampai di pergelangan sini itu disunahkan untuk digenggam. Nah, terus jalan lagi sampai siku-siku kemudian dibalik. Nah, berhenti. Telapak tangannya berhenti sampai sini berhenti. Nah, sisa ini yang kanan, begitu juga kanan. Jempol jangan sampai nempel, sampai sini pergelangan genggam lagi sunahnya. Jalan lagi terus sampai sini pergelangan, kalau yang kanan kan berhenti. Nah, kalau yang kiri kita jalankan terus jempol ketemu jempol. Kefiahnya seperti itu. Jelas ya. Kemudian diwajibkan juga ketika dzarab lisanil untuk tangan nasur khatib, kalau pakai daripada apa cincin itu wajib dilepas, diambilan yang kedua. Tapi kalau yang pertama enggak, sunnah nas'un tapi tidak wajib. Tapi yang kedua harus wajib. Kenapa? Karena akan ketika itu turunnya tidak sampai ke jari kita yang ada kaki cincin tersebut. Jelas ya? Wal khamis, yang kelima yang terakhir itu tertib nama sekali. Harus tertib. Wajah dulu baru tangan. Tidak boleh dibalik. Tangan dulu atau wajah. Tidak boleh. Tangan dulu baru wajah, harus tertib. Wajah dulu baru tangan. Itu adalah 5. Nah, kalau hadatsul akbar gimana? Sama. Kalau hadatsul akbar, kalau kita mandi besar, bukan kita tayamumnya guling-guling di tanah, ya, tapi apa sama, basuh tangan dan juga wajah dan kedua tangan. Itulah 5 furudut tayamum. Nah, mudah-mudahan kita akan membahas sampai ubtilan tayamum insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat pada malam hari ini dan bisa mengamalkan daripada apa yang sudah kita dapat, dan insyaallah kita semua daripada hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit dan disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي